Allah jadikan kita sibuk tak tentu arah. Walam asudda faqra, tapi kefakiranmu tetap tidak aku tutupi. Sibuk ke sana, sibuk ke sana, tetap juga kurang. 5. Man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa berdoa. Saking sibuknya berzikir sampai lupa. Saking sibuknya berzikir sampai lupa berdoa. Kau ada berdoa? Aku udah sibuk kali zikir sampai tak sempat lagi berdoa. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin, aku berikan kepada dia lebih utama, lebih hebat daripada yang diminta orang berdoa. Sibukkan aja diri antum dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terserah zikirnya apa. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sibuk dengan zikir, ku kasih engkau lebih utama daripada yang diminta orang berdoa. Tapi jangan gara-gara ini antum tak berdoa, tetap berdoa. Bolehkah saya bayarkan zakat kepada guru mengaji atau ustadz di kampung saya? Uang zakat yang dapat guru ustadz, apakah boleh diambil? Apakah boleh dia ambil atau dibagikan lagi? Tak boleh keluar dari 8 kotak, 8 asnaf. Kita punya guru ngaji. Guru ngaji kita ini masuknya kemana? Innamas sadaqatu lil fuqara. Fuqara tak ada income sama sekali. Orang tua umur 70, tak ada kebun, tak ada anak, sebatang kara, masuk dia fakir. Wal masakin, ada income 500.000 sebulan, kebutuhan 3 juta. Ada income tapi tak cukup, itu namanya miskin. Wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallafati qulubuhum, muallaf. Wa fir riqab, hamba sahaya yang mau merdeka. Wa fi wal inna sadaqatil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal riqab wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, perang. Wa binis sabil, musafir yang putus belanja, datang dari Palembang, datang dari Bengkulu, datang dari Jawa, mau pergi ke Aceh, putus belanja. Ibnu sabil. Sekarang guru ngaji itu masuknya kemana? Dia masuknya ke miskin, dapat. Dia masuknya ke fakir, dapat. Dia masuknya ke amil, dapat. Dia masuknya ke gharib wal gharimin, dapat. Dah. Kalau masuk, kalau tak masuk, dah. Saya dikasih orang, tertulis di situ zakat. Zakat. Boleh saya ambil apa tidak? Apa pula tak boleh? Tapi kalau saya berfatwa untuk diri saya sendiri, tentu yang saya ambil dalil yang menguntungkan. Maka kalau untuk diri saya tak bertanya ke diri saya tanya Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dikasih orang zakat, bolehkah saya ambil? Tidak. Antum tak masuk dalam 8 asnaf. Saya balikkan. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kata komisi fatwa, aku tak masuk. Jaga diri. Jadi antum nanti kalau pulang ada orang ngasih zakat, antum tanya kawan, aku dapat enggak? Ditanyanya balik, aku dapat berapa? Kata dia. Oke, uang zakat yang diambil guru ngaji saya tadi. Oh, rupanya guru ngajinya mau ngambil, diambilnya. Apakah boleh dia ambil sendiri atau dibagikannya lagi? Kalau dia termasuk dalam 8 asnaf, ambillah. Tapi kalau tidak, balikkan.
supaya dibagikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Apa hukum mengkhususkan doa di sujud terakhir? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang manusia paling dekat dengan Tuhan, dengan Rabb, dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Hadis sahih Muslim. Pertanyaannya, bolehkah mengkhususkan doa di sujud terakhir? Boleh. Hadis sahih Muslim. Tapi kalau tak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati, jangan dilafazkan. Satu kata keluar dari mulut yang bukan bahasa Arab, batal sholat. Biniden, batal sholat. Batal dalam hati sih. Kalau bahasa Arab, Pak Ustaz, boleh. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, aku mendoakan Syafi'i dalam sembayangku 40 tahun. Bunyi doanya, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku, ampunkan dosa mak ayahku, ampunkan dosa guruku Imam Syafi'i. 40 tahun. Boleh, sah. Kalau tak sah, batallah solat Imam Hambali. Di mana itu Pak Ustaz? Bisa kami tengok dalam Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib itu buku biografi. Jadi kalau ada orang undang, datang ya besok acara Manaqib, maksudnya baca biografi. Biasanya Manaqib Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dibacakan Manaqibnya. Itu namanya acara Manaqib. Ayah saya sholat 5 waktunya masih bolong. Kadang sholat, kadang tidak. Apakah saya sebagai anak wajib mengingatkannya? Bapak, ayah-ayah, kalian yang tak sembahyang, kupesankan kalian sembahyang kalian. Kalau tidak, neraka jahanam tempat kalian. Sembahyang kalian Pak, sembahyang kalian Pak, sembahyang kalian Pak. Mestinya kalian yang menyuruh anak kalian, bini kalian, keluarga kalian. Ini kalian pula tak sembahyang. Dah kirimkan video ke dia. Daripada kalian payah bercakap. Nah, nanti potong tak sampai semenit tadi itu. Masukkan ke TikTok. Kasihkan ke grup-grup ayah-ayah tak sembahyang. Di bulan Ramadan setan diikat, dipenjara, dibelenggu. Apakah itu dari Quran? Tak ada. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, tunjukkan saya mana ayatnya setan diikat. Pernah kalian sholat imam baca, ingatlah setan diikat gitu. Tak ada. Lalu dari mananya bahan ceramah Ustadz itu katanya setan diikat? Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, wa suffidat asyayatin. Dua riwayat. Satu riwayat bunyinya wa suffidat asyayatin, satu riwayat lagi wasulsilat. Satu diikat, satu dirantai, dibelenggu. Hadisnya hadis sahih. Bukan dari Quran, dari hadis. Lantas bagaimana iman diri yang tergoda oleh hawa nafsu di bulan Ramadan? Apakah karena bisikan setan? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim, macam mana cara kita memahami hadis ini? Baca syarah. Syarah itu artinya penjelasan. Kitab Sahih Muslim tak ada penjelasannya. Biar supaya paham, baca syarah Sahih Muslim. Siapa yang menulis syarah Sahih Muslim? Yang menulis syarah Sahih Muslim, yang menulis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj.
Apa makna setan dibelenggu? Satu, setannya dibelenggu badannya, tapi lidahnya masih tetap bercakap. Makan, 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 makan. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Dia memang dibelenggu, tapi dia tetap pakai mikrofon. Jelas? Makna kedua, kau tadi waktu kata sambutan itu kenapa macam kikuk, grogi kau tengok? Aku tadi pas disuruh sambutan di tempat KKN, nampakku Ustaz Somad. Rasa-rasa terkunci mulutku. Pertanyaannya, mulutnya dikunci atau tidak? Tidak. Lalu kenapa dia merasa terkunci? Karena ditengoknya ada ustaz di situ. Begitulah keadaan si setan di bulan Ramadan. Dia tidak dibelenggu, tapi menengok kuatnya iman orang beriman waktu puasa itu, seakan-akan dia terbelenggu. Diajaknya makan, tak mau. Diajaknya minum, tak mau. Diajaknya buat maksiat, tak mau. Maka kata setan, aku macam terbelenggu aku di bulan Ramadan. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi. Dah habis. Sekarang penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, induknya ahli tafsir Al-Azhar Mesir. Banyak ceramahnya di YouTube. Coba tulis Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, meninggal tahun 1998. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa hikmah disebut setan itu diikat di bulan Ramadan? Karena orang berbuat dosa itu sebabnya dua. Pertama, karena dirinya. Yang kedua, karena setan. Orang buat dosa itu dua. Pertama, karena dirinya. Kedua, karena setan. Nah, di bulan Ramadan setan diikat. Jadi kalau ada orang buat dosa, itu berarti karena dirinya setan. Kalau ada orang buat dosa sekarang, itu murni karena dirinya. Jadi yang selama ini menyalah-nyalahkan setan, minta maaflah ke setan. Maafkan aku setan. Kata setan, ambolah mau pensiun dini, karena perbuatan manusia lebih parah daripada setan. Itulah penjelasan ulama tentang makna setan dibelenggu. Jelas apa tak jelas? Ingat 3 penjelasan, sampaikan nanti kok ditanya orang. 2 dari Imam Nawawi, 1 dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.